Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri untuk mengawali misa kita di pagi hari ini. Kita menyanyikan puji syukur 542, puji syukur 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmah pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari Minggu Paskah yang kedua adalah Pesta Kerahiman Ilahi. Dan lewat Santa Faustina dari Polandia, Yesus berpesan supaya pada hari Minggu ini kita secara khusus mengintensikan misa kita untuk mohon rahmat kerahiman ilahi. Dan gambar yang khas dari kerahiman ilahi adalah gambar yang dipasang di panti imam pada hari ini. Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Kerahiman dari kata rahim, dan dari rahim kita dijaga, dilindungi, dibela, dan senantiasa mendapatkan rahmat yang istimewa dari Allah. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat secara khusus untuk mereka yang
telah mendahului kita, semoga mendapatkan kerahiman Allah, berbahagia abadi di surga bersama dengan Paus yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Semoga mereka mendapatkan kerahiman Allah. Justinus Agung Priambodo juga meninggal 7 hari yang lalu. Priska Lilis Sumarni 6 tahun yang lalu. Thomas Sutarjo 16 tahun yang lalu. Bapak Yusuf Albert Hoesan yang telah meninggal 27 tahun yang lalu. Kita juga mohon rahmat kesembuhan bagi saudara Sony Hamsa dan mereka yang masih terbaring karena penyakit. Kita bersyukur bersama dengan Ibu Emiliana Sri Sumarsini atas hari ulang tahun yang ke-72 tahun pada hari ini. Mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Ya Tuhan, marilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, marilah kiranya kejujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu."
Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini penuh dengan keajaiban, namun juga ada hal-hal yang membuat kita lumayan terhenyak, kaget, tersentak. Tentu pertama-tama karena sehari setelah perayaan Paskah, Paus yang kita kasihi itu beralih dari dunia fana ini. Saya sendiri selama kurang lebih 1 minggu ini melalui media sosial yang tersedia memperhatikan bahwa yang paling banyak berseliweran di HP saya itu adalah foto, kisah-kisah, berita, dan video tentang Paus Fransiskus. Saya tidak tahu saudara-saudari apakah mengalami hal yang sama. Dan itu ada nuansa, tergantung orang yang berkomentar. Ada nuansa kesedihan di sana, nuansa duka cita, namun ada juga nuansa sukacita, walaupun sedikit ya. Sukacita berbalut kebanggaan. Di balik duka cita kepergian Bapak Paus, saya sendiri sebagai orang Katolik, dan mungkin juga saudara-saudari mengalami, tentu berbangga bahwa Bapak Paus meninggalkan jejak yang luar biasa. Teladan iman yang menginspirasi banyak orang, tidak hanya kita orang Katolik, tetapi banyak agama lain. Bahkan ada video di mana para biksu berkumpul dan mendoakan Bapak Paus. Itu sesuatu yang luar biasa. Menyadarkan juga kita, jangan-jangan kita ini hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi tidak pernah mendoakan umat lain. Saudara-saudari terkasih, pada pesta kerahiman ilahi pada hari ini yang dimulai pada tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II, itu artinya kurang lebih 25 tahun yang lalu, kita diajak untuk secara khusus mempersembahkan intensi doa kita untuk mereka yang telah mendahului kita, juga sekaligus kita yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena pada hari ini seperti pesan Yesus kepada Santa Faustina, Yesus sendiri mengatakan hari ini Yesus akan membuka rahmat kerahimannya yang luar biasa. Dan itu kita mulai dengan novena yang dimulai di Jumat Agung. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tampil sebagai Allah yang Maha Rahim,
walaupun laki-laki tidak punya rahim ya. Karena kalau ditelusuri rahim itu dari kata rohim, pasti bahasa Arab. Artinya rahmat, rahmat dan belas kasih. Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh belas kasih. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan itu punya rahim. Dalam rahim seorang ibu ada rahmat. Seorang bayi mengalami perlindungan, pemeliharaan, pertumbuhan. Dia sangat aman dalam rahim. Sejatinya demikian. Tapi rahim dalam dunia sekarang bisa menjadi sasaran empuk pembunuhan. Tentu itu terbalik dengan makna rahim yang sesungguhnya. Dari rahim, dari tempat yang berahmat, kita dilindungi Allah. Tetapi juga rahim bisa menjadi tempat sasaran kejahatan. Maka perayaan hari ini juga mengingatkan kita supaya mengembalikan dan mengingat bahwa rahim itu adalah tempat untuk melindungi janin yang mulai dari kecil, yang tidak berdaya itu supaya dia tumbuh dengan baik. Bukan tempat untuk membunuh seseorang. Yesus dalam bacaan Injil menampilkan dirinya yang maha rahim. Ia memahami situasi murid-muridnya yang takut cemas ditinggalkan karena kematian dan mendatanginya dengan mengatakan Assalamualaikum. Damai bagi kamu. Itu kan bahasa Arab saja. Kita jawab Waalaikumsalam. Itu hanya masalah bahasa. Jadi jangan dicap bahwa itu milik agama tertentu. Assalamualaikum, damai bagi kamu. Pertanyaannya, apakah kita yang datang ke gereja hari ini sudah damai? Bisa ya, bisa tidak. Karena kita membawa masing-masing keunikan persoalan kita secara pribadi. Namun harapannya, Yesus seperti Injil hari ini memahami para murid, Yesus juga mengantar kita untuk memahami bahwa Ia adalah pembawa damai. Bagi Rasul Thomas yang semula terpisah dari persekutuan, ia kemudian diajak dan kemudian sadar dan percaya bahwa Yesus sudah sungguh bangkit. Maka pesan pertama adalah kita umat Katolik jangan suka menghilang dari persekutuan. Thomas itu mestinya sudah percaya 1 minggu yang lalu, seandainya tidak hilang dari perkumpulan para murid. Tetapi karena dia hilang, dia tidak percaya, pergi sendiri. Tidak dikatakan dia pergi apa, apakah pergi belanja atau apa, cuma kan keluar. Menghilang dari persekutuan itu bisa membuat orang kehilangan kepercayaan. Untung Yesus memberi kesempatan kedua, datang kedua kali. Ya. Dan Yesus bagi orang-orang yang hilang sebenarnya sering datang berulang kali. Tinggal bagaimana orang yang hilang itu menyambut dan menyadari bahwa Yesus sungguh hadir dengan berbagai cara. Thomas akhirnya percaya dan itu melompat dari yang tidak percaya langsung mengatakan, "Iya Tuhanku dan Allahku." Kata-kata itu tertulis di gereja katedral sekarang. Kalau Anda masuk dalam bahasa Latin, di sisi panti imam itu ada dikatakan Domine Deus meus. Itu kata-kata Thomas. Seingat saya juga dulu dipakai kalau kita perayaan Ekaristi. Setiap tubuh dan darah Kristus ditunjukkan,
Lalu kadang-kadang ada umat mengatakan ataupun pastor juga sama-sama mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Mau mengatakan bahwa ini adalah sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Allah yang hadir dalam Ekaristi. Kita percaya itu sebagai umat Katolik. Dan hari ini Allah yang Maha Rahim kita juga percayai, Allah yang memberi banyak kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan kerahiman ilahi. Datang pada Allah, memohon rahmat pengampunan pada Allah yang Maha Rahim, karena Allah sendiri mengatakan, saya akan mengampuni kamu yang datang kepadaku. Itu pesan kepada Santa Faustina. Maka saudara-saudara terkasih, sekali lagi pesan pertama dalam Injil hari ini, jangan suka menghilang dari persekutuan Gereja Katolik. Jangan pergi sendiri, nanti bisa kehilangan kepercayaan. Yang kedua, kita diutus menjadi rasul-rasul kerahiman Allah. Bagaimana konkretnya? Pertama, kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, karena kita tidak tahu bahwa entah dosa apa yang dilakukan selama di dunia dan mungkin itu menjadi penghalang mendapatkan kebahagiaan. Kita doakan mereka, jangan jemu mendoakan mereka. Dan untuk kita sendiri, jangan lupa mendoakan diri kita, karena kita juga adalah makhluk yang lemah, yang kadang-kadang susah untuk memberikan damai kepada orang lain, dan akhirnya hati kita tidak menjadi damai. Contoh konkret ya, pengampunan itu luar biasa susah, walaupun Allah sering mengajar kita mengampuni. Dan kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat tidak kita sukai, kira-kira sudah berdamai atau tidak hati kita? Sebenarnya masalahnya kan ada di hati kita, bukan hati orang itu. Orang itu bisa ya tenang-tenang saja, cuek saja, atau kata anak muda sekarang steju saja. Apa itu steju? Tetapi kita yang merasa tidak damai karena tidak ada pengampunan. Maka Yesus yang Maha Rahim mengajak kita untuk punya hati yang damai, belajar mengampuni dari Yesus. Orang yang mungkin membuat kita jengkel, biasa-biasa saja, tetapi kita yang hatinya tidak damai karena tidak ada kasih pengampunan. Maka lewat pesta kerahiman ilahi pada hari ini, mari kita belajar dari Yesus. Damai bagimu karena saya sudah berdamai denganmu. Yesus juga mengampuni orang-orang yang berdosa. Dan Paus Fransiskus dengan jelas dan sangat nyata dalam berbagai tindakan memberikan teladan kerahiman ilahi. Ada satu video yang menarik bagi saya oleh Paus Fransiskus. Video itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Berjumpa dengan para pemimpin Sudan Selatan. Dan apa yang terjadi di Sudan Selatan? Perang saudara di Sudan Selatan itu telah menewaskan kurang lebih 300.000 jiwa. Dan ketika berjumpa dengan mereka, hal pertama yang dilakukan oleh Paus Fransiskus bukan berkata-kata, tetapi dia langsung berlutut dan mencium para utusan, para pemimpin Sudan Selatan dengan penuh penghayatan. Dia sebagai pemimpin gereja memberikan contoh, tidak apa-apa kita merendahkan diri bahkan di hadapan manusia yang menyebabkan banyak kekacauan, banyak pertumpahan darah, asalkan mereka bisa berubah hatinya dan kita bisa menyelamatkan beberapa nyawa. Paus berlutut
itu video yang sangat mengharukan bagi saya, tetapi sangat inspiratif. Yesus itu lihat dalam diri Paus Fransiskus menampilkan bahwa Paus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu dihargai dengan dirinya. Dia melepaskan penghargaan yang diberikan pada dirinya dan rela berlutut mencium kaki supaya manusia itu sungguh dimanusiakan. Kita hidup dalam zaman di mana kadang-kadang manusia tidak dimanusiakan. Saya berkata kepada para seminaris, kadang-kadang kalian itu tidak sadar mengatakan temanmu anjay, anjir, itu tidak memanusiakan manusia, menurunkannya menjadi taraf hewan, karena anjay itu setaraf dengan anjing. Paus berharap para pemimpin negara itu bisa memperlakukan manusia sungguh sebagai manusia, menghargai setiap nyawa yang ada dalam dunia ini, maka dia rela melakukan sesuatu yang dianggap hina. Seperti Yesus pada Kamis Putih membasuh kaki para murid. Dan saudara-saudara yang terkasih, semoga lewat pesta kerahiman ilahi kita juga mengambil bagian, juga menjadi rasul-rasul kerahiman, memanusiakan orang lain yang kadang-kadang dianggap rendah martabatnya oleh orang lain. Kita harus tampil seperti itu, dan dengan demikian kita juga membawa pesan kasih dari Yesus Kristus sendiri, Allah yang Maha Rahim, Allah yang mencintai kita dengan segala keterbatasan-keterbatasan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk mohon iman yang hidup, bukan saja iman akan ajaran-ajarannya, tetapi lebih-lebih akan pribadinya serta akan kehadirannya di tengah-tengah kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan, bantulah kami berkembang bagi para gembala umat beriman. Ya Tuhan, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya sedang diuji dalam kegelapan dan keraguan, ya Tuhan, semoga mereka yang imannya sedang diuji menjumpai-Mu dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dalam pengalaman hidup dan dalam perhatian, serta kesetiakawanan sesama mereka. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, ya Tuhan, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepadamu, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita berdoa,
Bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja untuk menciptakan keadilan dan perdamaian, baik di negara ini maupun di tempat lain di dunia. Ya Tuhan, semoga mereka yang bekerja demi keadilan dan perdamaian, Kau beri semangat dan Kau berkati usaha-usaha mereka. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, ya Tuhan, semoga iman kami kepada Yesus menuntun kami sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan Ibu Emiliana Sri Sumarsini atas hari ulang tahun yang ke-72 pada hari ini. Semoga hamba-Mu ini dan siapa saja yang berulang tahun pada hari ini, Kau limpahi dengan rahmat sukacita karena kerahiman-Mu yang senantiasa melimpah. Rahmat, kesehatan, dan usia yang panjang. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengenang keluarga kami, kerabat kami yang telah mendahului kami. Semoga Engkau melimpahkan rahmat kerahiman kepada mereka. Teristimewa secara khusus kami berdoa bagi Bapak Yusuf Albert Hoesan, Justinus Agung Priambodo, Priska Lilis Sumarni, dan Thomas Sutarjo. Sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat kerahiman yang luar biasa pada pesta kerahiman ilahi, semoga hamba-hamba-Mu ini juga boleh berbahagia di surga karena rahmat kerahiman-Mu yang melimpah atas mereka. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita persembahkan harapan doa-doa kita secara pribadi seturut dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya Allah, bersama dengan persembahan doa-doa umat-Mu, kami mohon rahmat-Mu secara khusus bagi saudara Sony Hamsa. Semoga ia boleh sembuh, pulih dari penyakitnya karena kemurahan dan kerahiman-Mu. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi kami semua, orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih, Maha Rahim kepada siapapun dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di
di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Sang Paskah kami sudah dikurbankan. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami watakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan seluruh para pemimpin gereja di seluruh dunia dan uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Yesus terangkat ke surga, naik ke takhta Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagu dan merdu, Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembahlah Sang Raja penakluk dan jaya. Yesus kepadanya, pujilah Kristus, pujilah namanya. Yesus mengucapkan janjinya, aku mengikuti umatmu, takkan ku taukan untukku. Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembahlah Sang Raja penakluk dan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami, hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang telah Engkau janjikan, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu tanggal 26-27 April 2025. Kolekte Gereja 19-20 April 2025 Rp33.982.000. Kolekte Misa Requiem Rp560.000. APP Wilayah 2 Rp1.000.000. APP Rukun Felix Rp1.500.000. APP Rukun Santo Paulus Rp700.000. APP Rukun Santo Kamilus Rp1.328.000. APP Rukun Maria Bunda Pelindung Rp638.000. Aksi Puasa Pembangunan Rp3.814.000. Sumbangan dari CH Rp1.000.000. Dari JA Rp500.000. Dari Abdullah P Rp1.000.000, dari Octavianus Devielie Rp350.000, dari Lisa Widyayanti Rp500.000, dari PD Karismatik Andalas Rp1.000.000. Kursus perkawinan akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20 WITA di Aula Lantai 1. Akan saling menerima sakramen perkawinan
Denzel Wiradana dengan Patricia Alesia Santosa pengumuman ketiga. Robi Bayudi Temaliu dengan Adelianto Agosti pengumuman kedua. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 3 Mei 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Mei 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan mengambilkan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja, orang tua, dan fotokopi KK Biduk. Kevikevan Toraja akan membangun gedung Katolik Center di Toraja, maka sehubungan dengan hal itu, tim panitia mengadakan bazar baru kaos Katolik Center yang akan bisa kita beli sepulang misa di pintu basement. Atas partisipasi dan bantuan ucapan banyak terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya ucapan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, terima kasih atas partisipasinya dalam perayaan Ekaristi yang baru saja akan berakhir. Terima kasih untuk para petugas, siapa saja yang ambil bagian pada hari ini, mulai dari prodiakon, lektor, pemazmur, dirijen, organis, dan para misioner yang dengan setia melayani altar. Kita semua yang berpartisipasi dengan cara kita masing-masing dalam perayaan Ekaristi ini, semoga Allah yang Maha Rahim senantiasa memberkati kita dalam seluruh karya, rencana, dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Hai